Sanusi, Abah Davi, pengamat channel. Dulu, kita ini di sini nggak lagi jelasin bahwa musik kronologis nggak penting. Kamu serahin bukti yang terjadi pada saat hasil otopsi. Sampaikan sama teman-teman di sini, kasih tahu. Itu yang akan kita mau bongkar, hasil otopsi yang menyebabkan yang bersangkutan sampai meninggal dunia, apa karena alkohol atau bukan? Karena kamu di sini diundang oleh Pak Habibur Rahman ini, Pak Habib pengen tahu yang terjadi sebenarnya, nggak perlu kronologis. Kita udah tahu semua kok. Cuman pengen kasih tahu, Pak, ini loh Pak, bukti terkait otopsi, inilah yang saya akan berikan ke Bapak, gitu. Silakan, mungkin sedikit saja, makanya jangan bertele-tele Pak, ya. Pointer-pointer pentingnya, nah berikut otopsinya nih, gitu loh. Ya, yang meyakinkan, semakin meyakinkan bahwa memang dia ini harus bertanggung jawab orang ini nih, siapa namanya terdakwa ini, dan harus dihukum. Iya. Iya. Baik Bapak, saya jelaskan pointer-pointernya. Jadi almarhum Dini Sera Afrianti ini berangkat dari apartemennya hanya dengan tersangka George Ronald Tanur menuju ke Black Hole KTV. Jadi fakta dari rekonstruksi peristiwa yang ada di dalam ruangan Black Hole itu memang sudah terjadi percekcokan dan tindakan penganiayaan, dan itu ada di bukti-bukti di rekonstruksi maupun juga diakui oleh tersangka tersendiri pada saat dilakukan rekonstruksi. Di sana sudah terjadi yang namanya penendangan dan pemukulan, Bapak. Kemudian itu berlanjut di lift. Pada saat di lift itu juga sudah terjadi pemukulan, yaitu pemukulan menggunakan botol itu yang lift itu ada ya? Ada rekaman, kita pernah lihat, ada yang pernah lihat? Ada rekaman, ada pengakuan dari terdakwa, dan ada saksi. Ada pengakuan memukul pakai botol itu ya? Ada. Oke, lanjut. Dan ada bukti dari visum juga, di bagian kepala belakang korban itu ada pendarahan. Begitu. Ya, saya lanjutkan Bapak ya. Karena adanya tindakan kekerasan seperti itu Bapak, kemudian pada saat itu juga sempat terkirim voice note dari korban kepada pihak teman korban yang mengatakan bahwasanya korban mengalami tindakan penendangan oleh tersangka. Itu ada, itu juga sudah dibacakan waktu di dalam persidangan. Jadi bunyinya adalah dia nendang aku terus, aku nggak tahu salah apa. Itu ada. Itu sudah disampaikan dalam fakta persidangan dan sudah dimasukkan dalam bukti forensik, digital forensik di persidangan. Kemudian pada saat di basement itu dalam rekonstruksi juga diakui oleh tersangka bahwasanya dia mengetahui posisi korban yang berada di sebelah kiri pintu mobilnya. Karena pada saat itu tersangka GRT ini menerangkan bahwasanya kamu mau pulang dengan saya atau tidak. Kemudian tidak ada respon dari si korban almarhum. Lantas kemudian si GRT ini bukannya turun untuk mengajak masuk, tapi dia menjalankan mobilnya. Yang kemudian mobil itu melindas korban. Menjalankan memutar Bapak. Jadi korban ini terlindas roda belakang mobil. Jadi karena korban ini di sebelah kiri, dia berjalan gini. Ia terlindas di bagian belakang Bapak. Itu yang fakta-fakta yang ada di rekonstruksi. Kemudian pada saat korban itu sudah tergeletak, di sana ada security yang mengetahui dan menanyakan perihal itu. Kemudian beredar sebuah video di mana tersangka ini malah merekam si korban, dan pada saat ditanya oleh security, ini kenapa? Dia menjawab tidak tahu. Padahal dia mengetahui tentang adanya pelindasan itu tadi. Kemudian dia memasukkan korban ke dalam bagasi belakang mobil Toyota Innova Reborn. Itu juga atas permintaan dari security di Black Hole. Nah, siapa yang memasukkan ke sana? Yang memasukkan adalah tersangka ke dalam belakang mobil Toyota Innova Reborn. Pada saat mobil itu sudah dimasukkan dan korban itu berjalan dibawa oleh tersangka, ternyata tersangka ini tidak lantas membawa korban ke rumah sakit, tapi dia ke apartemen Orchard di Surabaya yang jaraknya kurang lebih itu 5 menit dari lokasi Pak. Di sana kemudian tersangka menurunkan korban di lobi, dibantu oleh pengunjung apartemen waktu itu. Yang kemudian tersangka ini diingatkan oleh oleh security apartemen dan pengelola apartemen, ini kenapa orang ini? Kenapa anak ini? Karena korban pada saat setelah menurunkan itu masih naik ke atas mengambil barang-barangnya,
masih naik ke lantai atas mau bawa mobil, yang kemudian di atas didatangi oleh security untuk mengecek kondisi korban yang ada di lobi. Jadi sudah ada niat korban ini untuk mengambil atau dugaan kabur, melarikan diri. Kemudian tersangka, mohon maaf, tersangka. Ya, tersangka ya. Kemudian tersangka ini ditemui oleh pengelola apartemen yang apartemennya itu disewa oleh korban, yaitu Mbak Epi. Jadi Mbak Epi dan security apartemen ini sudah dihadirkan juga di persidangan. Mbak Epi dan security apartemen inilah yang membawa korban bersama tersangka menuju ke National Hospital. Di National Hospital, korban dinyatakan telah meninggal dunia kurang lebih 30-40 menit sebelum datang sampai di rumah sakit. Yang artinya ada dugaan kemungkinan korban sudah meninggal pada saat di basement atau dalam perjalanan menuju apartemen. Itu Bapak. Nah, fakta-fakta ini juga diperkuat dengan pada saat sudah dilakukan visum terhadap korban. Dengan pernyataan pertanyaan Pak Saroni, visumnya seperti apa? Visum sudah tertuang dalam surat dakwaan, termasuk juga di dalam tuntutan, dan ahli forensik pun juga sudah dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan. Jadi jika kita melihat dalam visum, bukti visum ini dilakukan oleh Dr. Reni Sumino, SPFM, spesialis forensik mayat magister hukum, dan sesuai hasil visum dengan nomor KF 23.0465 dengan jenazah almarhum Dini Sera Afrianti, hasilnya sebagai berikut Pak. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara 20 hingga 30 tahun, panjang badan 159 cm, warna kulit sawo matang. 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan A. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata. B. Bintik pendarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata. C. Kebiruan pada ujung-ujung jari dan kuku tangan kanan dan kiri. D. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri. Analisisnya, kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas. E. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul. F. Luka memar pada kepala kiri, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri, dan tungkai atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Yang ketiga, pada pemeriksaan dalam ditemukan A. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas. B. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala, resapan darah pada kulit bagian dalam leher, resapan darah pada otot dada, resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat, dan kelima kanan. C. Luka memar pada bagian bawah paru dan hati akibat kekerasan benda tumpul. D. Luka robek pada hati akibat kekerasan benda tumpul. E. Pendarahan pada rongga perut kurang lebih 1.200 ml. 4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan A. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah. B. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan kiri. C. Pendarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas. 5. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat. Jika dikaitkan dengan kronologis dan rekonstruksi Bapak, di dalam kronologis dan rekonstruksi itu memang terjadi lindasan di bagian bahu korban yang di situ memang melindas sampai hampir separuh dari badan korban. Jadi bila di sana dikatakan ada luka pendarahan pada bagian perut sampai dengan dada, itu memang sudah benar. Dan ditambah, mohon izin saya menunjukkan sebuah gambar Bapak.
sorry, itu di hasil visum itu adakah bahasa bahwa yang bersangkutan meninggal dikarenakan alkohol? Tadi sudah dijelaskan meninggal karena adanya pendarahan hebat majemuk di Iya, I know. Maksudnya gini, hakim ini kan berlandaskan putusan yang dia putuskan karena mengakibatkan meninggal itu gara-gara alkohol. Iya. Itu yang saya kejar sebenarnya. Iya. Terusin. Ya. Lanjut. Ya. Jadi saya perjelas Pak Ahmad Syaroni, jadi tidak ada identifikasi selama proses persidangan dan itu sudah ditanyakan juga oleh majelis hakim pada saat persidangan pemeriksaan ahli forensik Bapak. Kebetulan saat itu saya hadir. Jadi pada saat saya hadir sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban. Ada. Apakah itu menyebabkan kematian? Ahli forensik mengatakan tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut, dada dan hati. Hakim brengsek. Jadi itu terus Bapak mohon izin jika dikatakan tadi apakah bukti dari yang menyebabkan kekerasan benda tumpul di bagian lengan korban itu ada bekas ban dari mobil kendaraan tersangka. Ini Bapak. Ini ada bekas ban. Ya. Ya. Jadi itu Nggak Pak. bisa di ini ya, nggak ada PDF-nya ya? Ada Bapak. Udah kasih. Di ini ditampilkan aja. Ini kondisi jenazah sebelum dilakukan autopsi. Ya panitia nggak ada tuh. Nah, nggak bisa digedein tuh. Ya, Itu ya, iya, bekas Pak. ban ya. Bekas ban. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Biadab banget ini. Itu bekas roda ban itu mobil. Iya, itu Pak, bekas ban. Berat bannya merek Continental itu Pak. Ada. Itu security diperiksa juga nggak? Udah pernah dihadirkan saksi? Iya, semua security dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan Bapak. Oke. Jelas bahwa hakim membrengsek. Lanjut. Ya, baik Bapak. Dan kemudian yang menjadi catatan bagi kami dalam proses persidangan itu ada beberapa sikap-sikap dari hakim yang menurut saya tidak memberikan keleluasaan bagi saksi untuk menyampaikan apa yang dilihat dan apa yang dialami dan diketahui oleh saksi. Oke. Apa pointernya ini ya? Iya, Pak. Tolong sekretariat, bos, sekretariat ya. Nah ini menjadi pointer kita sampaikan langsung ke KY, jadi bahan pemeriksaan KY dengan Bawas. Ya, nanti bikin surat khusus ke KY. Tadi sorry, yang sebelumnya, slide sebelumnya mana tadi? Bukan tadi pointer yang